Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Khotum dan salam. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji, memuliakan namanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa atas pimpinan-Mu sepanjang malam hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, menikmati udara yang segar daripada Engkau ya Bapa, sehingga kami pada pagi hari ini dapat beribadah untuk memuliakan, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dan juga pada hari ini kami akan memperingati akan pengorbanan Engkau di kayu salib ya Bapa. Kami akan menyambut perjamuan kudus. Dan Bapa, sebelum lebih jauh lagi kami untuk beribadah, sekiranya Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk beribadah kepada Engkau. Sekiranya Bapa
Engkau pimpin semua jemaat-Mu yang ikut ibadah pada pagi hari ini, sehingga dapat layak di hadapan Engkau. Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memuji kembali. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Saya akan membacakan hukum Allah yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya hukum kasih ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita sambut hukum kasih ini dengan memuji, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Ku diangkat dan dipulihkan. ku diangkat dan Ku diangkat dan dipulihkan. ku diangkat dan dipulihkan. Kita akan mengucapkan pengakuan rasuli, iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan menyiapkan untuk persembahan kita. Saya akan membacakannya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Diambil dari Malaiki 3 ayat 10. Sambil persembahan kita akan memuji, jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, terangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Duh selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang suci, Yesus memberi ampunan, yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang. Jadikan aku, oh Duh selamat, saluran berkat bagi sekalian. Kini tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
yang nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Iwayan. Sebelumnya kita memuji Tuhan, aku rindu. Kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada minggu pertama di bulan Juli kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan, dan kami telah memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus boleh terus bekerja mengurapi kami semua, supaya kami boleh bisa terbuka dan mengerti akan firman Tuhan, yang pada akhirnya kami diberikan roh ketaatan untuk kami melakukan firman-Mu setiap hari. Berkati kami semua yang mendengar dan juga hamba-Mu yang memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut sungguh bersyukur di tengah-tengah situasi yang sangat berat ini karena pandemik corona yang meningkat, namun kita tetap diberikan keberanian dan juga kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari pada hari ini bersama-sama kita akan mengarahkan hati untuk membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Yang kita baca pada hari ini dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian sabda Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu memperhatikan dan juga menyimak kebenaran firman, yang pada harinya kita boleh melakukan dari apa yang kita mengerti daripada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu adalah pertobatan sejati. Ya, jadi itu kehendak Tuhan untuk setiap kita adalah melakukan satu pertobatan yang sejati. Yang dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, ini adalah firman yang ditujukan kepada salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, adalah jemaat yang ada di kota Efesus. Saudara-saudara, pada waktu saya memperhatikan pernyataan-pernyataan firman Tuhan ya yang ditujukan kepada jemaat di Efesus ini, sebenarnya jemaat di Efesus melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, sebagai satu pujian dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus atas ya iman percaya dan juga apa yang dilakukan dalam hidupnya. Nah, saya perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah dikatakan ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Yang pertama, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wah, ada kata jerih payah. Berarti jemaat di Efesus ini adalah tipe orang-orang yang pekerja keras, ya, jerih payah, ditambah lagi dengan ketekunan. Waduh, jodoh, jerih payah, kerja keras, ditambah lagi dengan satu karakter ketekunan, itu pasti menghasilkan hal-hal yang sangat mengagumkan. Ya, udah cerdas, kerja keras, terus tekun. Wah, ini kalau dikombin, saya percaya ini adalah sebuah satu prinsip yang luar biasa dalam hidup kita. Pastilah orang yang tekun aja itu akan membuahkan hal-hal yang sangat luar biasa. Ya, tekun itu sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan, dan juga itu yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini diberkati. Kita boleh berhasil karena kita menjadi pribadi-pribadi yang tekun di dalam Tuhan. Nah, kita sudah banyak melihat dalam fakta-fakta kehidupan, ya, banyak sekali hasil-hasil yang sangat spektakuler karena sebuah ketekunan. Ya, seperti misalnya pijar lampu ini yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Itu dari satu ketekunan yang luar biasa, menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan mengatakan baik jerih payahmu, artinya kerja keras, maupun ketekunanmu, ini sebuah penilaian yang tidak main-main. Ini penilaian yang sangat
luar biasa jemaat di Efesus ini. Ya, jemaat-jemaat yang sudah rohani, cerdas, kerja keras, terus tekun. Wah, dahsyat pasti kualitas hidup rohaninya di jemaat di Efesus ini. Yang kedua, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Maksudnya apa? Selain jemaat ini memang pekerja keras dan tekun, ya, dalam hal-hal rohani maupun juga pekerjaan hari-hari dalam bisnisnya, ya, ini jemaat yang betul-betul menjaga kesucian hidup, ya, karena jelas dikatakan bahwa jemaat ini tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ya. Ini berarti betul-betul dia memiliki sebuah kepekaan, mengerti firman Tuhan, mengerti panggilan Tuhan, bahwa Tuhan memanggil setiap kita dalam Kristus Yesus bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi apa yang kudus. Nah, itu yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Berarti jemaat Efesus ini adalah jemaat yang betul-betul alkitabiah, ya. Jadi jemaat yang menjaga kekudusan, yang menggenapkan kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal 1:15, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia mengerti Allah yang memanggil itu adalah Allah yang maha kudus, dan dia mengerti juga panggilan Tuhan untuk berjalan dalam kekudusan, dikuduskan untuk kita berlaku kudus. Jadi ini, waduh, saya renungkan luar biasa yang kedua ini, saudara, bahwa jemaat di Efesus menekankan namanya kesucian hidup ataupun kekudusan hidup. Selanjutnya yang ketiga, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah menemukan mereka pendusta. Ini maksudnya apa, saudara? Berarti jemaat di Efesus ini bukan hanya sekedar sebuah penampakan kehidupan rohani, tetapi mereka ini memiliki sebuah dasar pengajaran firman yang kuat, sehingga memiliki sebuah satu antisipasi dengan ajaran-ajaran sesat ataupun guru-guru palsu ataupun rasul-rasul palsu. Karena memang kalau seandainya jemaat Efesus tidak mengerti firman Tuhan, dasar firman Tuhan, ya, dia tidak mungkin bisa akan menangkal hal-hal yang sifatnya teologis, ya, ada guru-guru palsu atau rasul-rasul palsu, ya. Jadi ini juga kehendak Tuhan, supaya kita yang hidup dalam Kristus Yesus supaya menguji segala roh. Kamu akan melihat dari buahnya, apakah seseorang itu benar tidak benar, apakah dia hamba Tuhan yang palsu atau hamba Tuhan yang murni. Nah, saya yakin percaya kalau seandainya mereka bisa membuktikan dan juga mengenal pribadi-pribadi rasul-rasul palsu, ya, nabi-nabi palsu, berarti jemaat Efesus memiliki sebuah dasar pengajaran firman Tuhan yang kuat, atau memiliki sebuah basic teologi yang sangat kuat, sehingga pada akhirnya sangat mengerti, oh ini rasul palsu, oh ini nabi palsu, oh ini yang benar. Kalau seandainya dia tidak banyak membaca firman Tuhan, ya, tidak dipimpin oleh Roh Kudus dengan firman Tuhan, pasti tidak mengerti mana yang palsu, mana yang benar. Saudara, saya percaya yang ketiga ini, bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang suka belajar firman Tuhan, bertekun dalam membaca firman Tuhan, sehingga akhirnya memiliki sebuah antisipasi secara teologis yang sangat luar biasa. Saudara, yang keempat dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dahsyat. Waduh, pasti karena ada iman yang didasari dengan firman Tuhan, sehingga jemaat ini memiliki sebuah karakter sabar, menderita karena nama Yesus. Wah, kurang apa lagi? Dahsyat banget. Saudara, kalau orang hidup senang, hidup berkecukupan tuh gampang sabar. Tapi kalau hidup menderita itu susah untuk sabar. Merupakan sebuah batu uji yang sangat luar biasa terhadap iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Ya, pada waktu perut kenyang kita gampang sabar, tapi perut lapar itu susah sabar. Waktu sehat kita mudah sabar, tapi pada waktu kita menderita sakit penyakit itu tidak mudah kita sabar. Dalam keadaan yang tenang damai kita bisa sabar. Dalam keadaan sekarang ini, ya, COVID-19 ini terus merebak, terus bermutasi, meningkat di mana-mana, yang telah menimbulkan ada banyak kerusakan dan juga kesengsaraan. Dan banyak orang yang terpapar oleh karena masalah corona ini. Di tengah situasi ini kita sulit untuk sabar. Saudara, jemaat di Efesus bukan sekedar sabar masalah lapar, bukan sabar masalah urusan kondisi fisik yang tidak sehat, tapi sabar menderita karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan memang kita dinasihatkan Tuhan, ya, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, hendaklah kamu sabar menderita karena nama Yesus. Berarti dia genapkan juga seluruh maksud Tuhan yang dinyatakan dalam pengajaran firman Tuhan. Ditambah lagi, ya, dan engkau tidak mengenal lelah. Waduh, ini dahsyat. Sudah menderita, sabar ya dalam penderitaan karena nama Yesus. Ya, jemaat yang memang kerja keras dan ya ditambah dengan sebuah ketekunan yang luar biasa, dan jemaat ini dikatakan tidak mengenal lelah. Artinya jemaat yang memiliki karakter supremasi, tidak mau menyerah dengan keadaan. Sekalipun memang ditindas, ya, ditekan, tapi jemaat Efesus tidak mau menjadi korban keadaan, korban situasi kondisi. Ya, jemaat ini tetap tegar. Ya, ini yang luar biasa, tidak mengenal lelah. Kalau ada satu persoalan, dia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain. Ya, ini namanya jemaat yang tidak mengenal lelah. Dahsyat, luar biasa. Ditambah lagi yang ke-6, saya lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Ini prestasi-prestasi rohani, prestasi-prestasi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh jemaat Efesus di dalam pengiringannya, dalam iman percayanya, di dalam melayani Tuhan, menggenapkan panggilan Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kebenci. Saudara, apa pengikut ajaran Nikolaus ini? Itu ajaran yang kompromi, ya, ikut Yesus tapi percaya juga kepada kepercayaan yang lain. Pergi beribadah di rumah Tuhan, nanti selesai ada ritual di tempat ibadah-ibadah yang lain di kuil-kuil, mereka datang juga. Jadi ajaran Nikolaus adalah ajaran yang kompromi antara Yesus dengan juga masih ada masalah tuntutan Taurat, Yesus dengan ritual-ritual agama lain. Itu ajaran Nikolaus yang betul-betul memang yang seperti begini tidak ada tempat di hati Tuhan. Saudara, itu saya katakan kembali, kenapa demikian? Karena dia memiliki basic pengajaran firman Tuhan yang kuat, sehingga dia tahu hatinya Tuhan. Artinya jemaat Efesus adalah jemaat yang mau menyelaraskan diri dengan maksud Tuhan. Jemaat Efesus adalah mau mencintai apa yang Tuhan cintai, dan juga membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan membenci ajaran kompromi, ajaran sinkretisme. Ya, Tuhan membenci segala dosa-dosa ini. Jemaat Efesus mengambil sebuah posisi yang betul-betul 100% berpihak kepada Tuhan, berpihak kepada ajaran Tuhan. Ini saya pikir prinsip yang sangat luar biasa, yang perlu harus kita miliki dalam hidup ini, supaya kita mengikut Yesus dengan sebuah maksud yang murni, tujuan yang murni, dengan cara yang murni, ya, karena Tuhan menghendaki salah satu itu murni bagi Tuhan. Nah, saudara, pada waktu saya mencoba merenungkan ini secara detail satu persatu tentang prestasi jemaat Efesus, saya betul-betul bertanya, apa ini kesalahan jemaat Efesus? Apa kekurangannya? Sepertinya tidak ada kekurangan. Kalau seandainya Efesus pasal 2 itu di pasal 2 ditulis cuma sampai pasal 3, saya tidak akan menemukan apa kekurangan.
kekurangannya? Apa kesalahannya? Apalagi dosa-dosanya? Dan sampai Tuhan menyuruh mereka bertobat. Saudara, sungguh sangat sempurna kalau saya lihat secara kasat mata apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus ini. Nah, jadi saudara, ini adalah dosa, kalau saya renung-renungkan, ini bukan dosa yang di luar, tetapi di dalam. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan yang Maha mengetahui. Dia melihat seluruh kedalaman hati. Apapun yang kita perbuat, Tuhan melihat. Nah, jadi saudara, pada waktu saya sudah mencoba melihat ini satu demi satu, saya juga lama berdiam merenungkan hal ini. Lama berdiam. Tuhan, waduh, berat banget ikut Engkau. Ini sudah prestasinya sangat luar biasa, mengagumkan, masih ada yang dikoreksi Tuhan. Saya lama berdiam di sini, merenungkan dan berdoa, sampai saya menyanyi sebuah pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya nyanyikan lagu ini berulang-ulang sampai saya meneteskan air mata. Saya pun takut dan gentar, saudara-saudara, dengan apa yang Tuhan koreksi pada jemaat di Efesus ini. Jemaat yang sudah melakukan perkara-perkara luar biasa bagi nama Tuhan. Dia berjuang bagi nama Tuhan, sudah sabar menderita karena nama Yesus, dan dilakukannya dengan tanpa mengenal lelah. Apalagi yang kurang, Tuhan? Saya betul tertunduk mengikut Yesus. Itu tidak mudah. Salib itu terlalu berat. Ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat di dalam kesalahan kita mengiring Yesus. Namun Tuhan Yesus melihat segala sesuatu. Nah, karena itu saudara, pada waktu saya menyanyikan lagu ini berkali-kali dan sambil merenungkan semua pernyataan-pernyataan firman Tuhan, ada suara yang menggema di hati kita. Mungkin kita sudah lakukan sepertinya perfect, sempurna, tidak ada kekurangan. Semangat kita juga sudah full untuk melakukan hal-hal Tuhan. Saudara, mungkin dari semua hal-hal yang sangat luar biasa, yang sangat mengagumkan ini, mungkin kita sedang terjebak dalam sebuah kata rutinitas. Awalnya kita melakukan dengan semangat kasih yang mula-mula, seiring dengan sebuah rentangan waktu berjalan, akhirnya sayup-sayup di tengah perjalanan. Kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang kita lakukan itu, saudara, menjadi hanya sekedar kegiatan rutinitas. Kita tidak bertanya kepada Tuhan, apakah yang saya lakukan ini adalah berdasar kepada kasih Tuhan. Saudara, saya pun mengkoreksi diri saya dalam semua kegiatan-kegiatan hal rohani, dalam doa bersama, doa malam, dalam kegiatan pelayanan, mau khotbah ataupun menyampaikan renungan firman Tuhan, saya mulai bertanya, apakah saya lakukan ini masih tetap dalam sebuah kualitas kasih yang mula-mula, atau saya pun sudah terjebak dalam sebuah kegiatan rutinitas? Berkhotbah, memang harus menyiapkan khotbah dan berkhotbah, atau mungkin ada yang melayani worship leader, ya, jadilah melakukan itu sebagai satu bagian rutinitas, atau main musik, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, disinilah saudara-saudara,
kita mau merenungkan diri, berdiam coba, apakah kegiatan-kegiatan rohani itu sekedar rutinitas atau masih kita dinapasi dan kita mau merenungkannya supaya kita lakukan itu berdasarkan kasih yang mula-mula. Saudara-saudara, mungkin kita juga terjebak dalam sebuah motivasi yang salah. Kita betul-betul berkobar bagi Tuhan, bergiat bagi Tuhan. Saudara, orang nggak bisa lihat motivasi kita, Tuhan yang lihat, dengan kita sendiri tahu. Jadi renungkan kembali. Mungkin kita sedang terjebak dalam sebuah motivasi yang salah, di mana kita lakukan hal-hal rohani itu supaya mungkin orang lihat kita ini rohani. Mungkin kita sedang mencari sebuah pujian dalam kegiatan kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang dalam berkhotbah juga bersaing-saing. Wah, menyiapkan khotbah yang bagus dengan sebuah motif supaya orang itu mendapatkan sebuah acungan jempol sebagai pengkhotbah yang paling hebat. Bahkan ada dalam sebuah persekutuan kecil hamba-hamba Tuhan, satu kali semuanya memberikan kesaksian tentang sebuah pelayanan, di mana dalam sebuah pelayanan itu pada masing-masing menyaksikan tentang penderitaannya dalam pelayanan. Yang satu sudah menyaksikan tentang penderitaannya, yang lain bersaksi lagi menyusul lebih menderita lagi. Ya, menyusul yang satu lagi lebih menderita lagi. Untuk menyatakan apa? Saya ini hamba Tuhan yang paling menderita. Sudah menderita pun masih saing-saingan dengan motif yang salah dan keliru. Saudara, ini fakta. Banyak hamba-hamba Tuhan bersaksi tentang pelayanannya, banyak tantangan, terus wah penderitaannya. Ya. Jadi motifnya itu, saudara, seperti dia menyaksikan penderitaan, tapi sebenarnya dia sedang menyombongkan bahwa dia tuh pribadi yang sanggup menderita. Saudara, pada waktu kita bersaksi tentang kesombongan kita dalam menderita bagi Tuhan, itu pun nggak berkenan, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam perenungan pada waktu ada kata rutinitas, ada mungkin motif yang salah, yang keliru, yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, mungkin kita terjebak dalam sebuah kegiatan pelayanan legalistik. Ini berbicara tentang sebuah pelayanan yang dilakukan hanya sekedar roh agamawi, hanya sekedar aturan-aturan. Pada waktu kita terjebak melakukan hal-hal rohani, sekalipun nampaknya sangat luar biasa, waktu kita terjebak dengan sebuah legalistik, dengan roh agamawi, itu adalah roh orang Farisi, roh ahli-ahli Taurat itu yang dikritik pedas oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita renungkan juga saat ini, saudara, mungkin kita juga terjebak dalam sebuah kegiatan rohani ini sebagai sebuah formalitas, sekedar tugas, melayani karena jadwal. Tugas melayani nggak salah, saudara, melayani ada jadwal tuh nggak salah. Tapi kalau seandainya kita melakukan kegiatan pelayanan, jadi worship leader, jadi singer, jadi pemusik, jadi pemberita firman Tuhan, sekedar formalitas. Kalaupun kita ibadah juga, ya karena kita tahulah kita ikut Yesus, kita orang Kristen, hari Minggu masih ke gereja, kita masih ibadah. Jadinya kita terjebak di dalam sebuah kegiatan-kegiatan rohani yang formalitas, sekadar dilakukan hanya sebuah tugas. Mungkin barangkali kita lakukan sebuah tugas itu pelayanan, belum tentu dengan rela, bisa aja mungkin dengan terpaksa. Orang lain nggak lihat, tapi Tuhan tahu hati kita. Ini, saudara, jadi koreksi bukan buat siapa-siapa. Saya pun sangat terkoreksi. Saya pun menyadari hal ini sampai saya mencucurkan air mata. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau diproses kembali, diingatkan kembali, supaya segala sesuatu yang saya lakukan, dari doa pribadi, doa keluarga, pelayanan di jemaat, apapun, biarlah saya terus merenungkan untuk saya minta saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya bisa berbuat demikian, kita percaya karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saudara, mungkin selanjutnya kita terjebak dalam sebuah kegiatan rohani yang kita lakukan sekedar profesi atau jabatan. Kenapa kita melayani? Ya karena kita ini kan
saya ini pendeta atau saya guru Injil. Kenapa saya melayani? Ya, habisnya saya ini kan majelis gereja atau pengurus komisi. Jabatan tidak salah, saudara. Profesi itu tidak salah. Tapi pada waktu kita sekedar melakukan kegiatan-kegiatan rohani, sekedar jabatan, sekedar profesi, sekedar memang kita melakukan tugas karena itu di mimbar, sungguh disayangkan, saudara. Nah, ini yang Roh Kudus nampakkan, ya. Nah, karena itulah bukannya dosa berzina atau dosa memperkosa, dosa membunuh, dosa mencuri, menjamret, dosa mabuk, perjudian, tidak. Itu dosa-dosa yang kelihatan. Tapi ada dosa yang tidak kelihatan, ya. Di luar nampaknya kita lakukan yang rohani, tapi sebenarnya di dalam kita lakukan tidak berdasarkan kasih. Jadi makanya segala sesuatu yang rohani sekalipun, menyampaikan firman Tuhan, doa, puji-pujian, kalau tidak didasarkan kasih, tidak ada gunanya. Firman Tuhannya ada. Mari saya mengajak kita membaca 1 Korintus pasal 13. Itu sudah sering ya kita baca, ya. Kita diingatkan kembali. Ya, kalau kita melakukan perkara-perkara rohani yang spektakuler, punya iman sebesar gunung, dan juga membakar tubuh kita tanpa kasih, nggak ada gunanya. Saya bacakan cepat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada bedanya. Jelas, clear firman Tuhan, saudara. Karena itu mari setiap kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita, supaya sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan rindukan kita lakukan atas dasar karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu dengan mengorbankan dirinya, menyerahkan hidupnya di atas bukit Golgota, supaya kita yang percaya dalam namanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau sampai kita boleh menyambut kasih Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena itu mari saya mengajak bersama-sama untuk ke depan, ya, dalam pelayanan kita, dalam hal-hal rohani, mari kita lakukan dengan dasar kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini, yang merupakan sebuah seruan supaya kami melakukan sebuah pertobatan di dalam pelayanan kami, dalam pengiringan kami, dalam seluruh kegiatan-kegiatan rohani. Jikalau Tuhan menemukan jikalau kami melakukan hal itu tanpa kasih, biarlah hari ini Tuhan kami diingatkan kembali, supaya kami kembali kepada kasih yang mula-mula, supaya kami betul-betul melakukan sebuah pertobatan rohani. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya seluruh jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di dalam persekutuan kami dengan Kristus Yesus. Kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Tolonglah kami supaya kami boleh yang mengambil perjamuan kudus, roti yang melambangkan tubuh-Mu dan juga anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan, dan kami boleh mengenang pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota untuk kami orang-orang berdosa, sehingga perjamuan kudus ini boleh memperbaharui kehidupan kami, memperbaharui hubungan kami, memperbaharui akan segenap kehidupan rohani kami, sehingga kami tahu benar kami harus melakukannya didasarkan kepada kasih yang mula-mula. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita memasuki perjamuan kudus dengan penuh hikmat. Kita boleh mengambil sikap doa untuk merenungkan cinta kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Buat kita yang telah dibaptiskan, mari bersama-sama kita mengikuti perjamuan kudus. Dan mohon dengan hormat bagi kita yang belum dibaptiskan, biarlah nanti sampai dibaptiskan demi
ketertiban kita di dalam berjemaat. Mari semuanya ambil sikap doa, tunduk kepala, merenungkan kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini." Saudara sekalian, dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua benda yang dikhususkan atau disakralkan. Pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Sekarang mari kita ambil dengan iman, kita angkat roti yang tak beragi ini, kita tinggikan, kita muliakan Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Sesuai dengan pernyataan firman Tuhan bahwa roti yang tak beragi ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makan. Yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci. Sesuai dengan ketetapan firman, tidak ada penumpahan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu hanyalah darah Yesus Kristus. Mari kita sungguh bersyukur, kita orang berdosa, karena kasih karunia-Nya kita boleh percaya sehingga kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Angkat anggur kita, pandang pada Yesus yang telah meregang nyawa, mengorbankan segalanya untuk saudara dan saya. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan kegenapan firman Tuhan bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci, darah yang dicurahkan untuk pengampunan segala pelanggaran salah bahkan dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam ibadah hari ini di bulan yang baru kami kembali bersama-sama terhisap bersatu dalam perjamuan kudus-Mu. Biarlah kiranya kami sentiasa merenungkan dan membawa penderitaan, kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Kristus. Supaya dimanapun kami ada, kami boleh hidup ditolong, ditopang oleh karena kami telah menerima satu anugerah yang terbesar, yaitu anugerah di mana kami boleh ditebus, diselamatkan oleh karena pengorbanan Kristus. Berkati semua jemaat-Mu, berkati mereka dalam seluruh kegiatan hari-hari, agar mereka terus semakin dikuatkan dalam iman percaya hanya kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian
Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga telah mengadakan perjamuan kudus. Kita telah menerima anggur dan roti di mana Tuhan telah berkorban untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan menyambutnya dengan memuji roti hidup jiwa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi yang nanti dilanjutkan untuk doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh hambanya yang dilanjutkan dengan memuji amin amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami telah menerima berkat lewat ibadah yang telah kami ikuti hari ini, lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, dan bahkan perjamuan kudus yang terus mengingatkan kami untuk mengenang satu pengorbanan Tuhan di atas Bukit Golgota, untuk perjalanan hidup kami terus menyatu dengan kesengsaraan, penderitaan, dan juga kebangkitan-Mu, supaya kami berjalan dalam sebuah langkah yang pasti dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih juga hari ini kami jemaat-Mu datang di dalam hidup kami kepada Engkau. Kami ada banyak pergumulan-pergumulan, dan kami percaya bahwa Tuhan Gembala yang baik, yang mengerti secara real ya Tuhan apa yang sedang dialami oleh jemaat-Mu, dan Tuhan boleh hadir dan juga memberikan pertolongan kasih kepada setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Yang sakit Tuhan boleh memberikan kesembuhan, yang lemah diberikan kekuatan, dan biarlah kami juga yang sehat-sehat Tuhan berkati, supaya dengan tubuh yang sehat kami lebih produktif lagi bagi Tuhan. Dan pada hari ini kami datang
dalam ibadah kami membawa segala persembahan kepada Engkau. Tuhanlah kiranya memberkati persembahan perpuluhan syukur, persembahan sukarela, ataupun mungkin ada bentuk-bentuk persembahan yang lain. Tuhan memberkati supaya jemaat Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit tetap membawa persembahan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah sebuah tekanan yang lebih berat sekarang ini Tuhan, oleh karena penyebaran virus corona yang sangat masif. Tuhan tolong berkati untuk semua tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan, dan juga untuk sebuah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Tuhanlah kiranya memberkati supaya seluruh kebijakan-kebijakan yang ada boleh membawa satu penyelesaian masalah bagaimana menangani COVID Corona ini, supaya bangsa Indonesia boleh tetap bisa membangun kehidupan di bidang masalah perekonomian, politik, sosial, kesehatan, kebudayaan, semuanya boleh Tuhan berkati. Berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya Presiden kami Pak Jokowi. Kami selalu hantar dalam doa, Tuhan selalu menolong, memberkati, memberikan perlindungan buat beliau. Terima kasih berdoa untuk semua gereja Muslim Kristus atau gereja lokal yang ada. Tuhan menolong supaya dimanapun gereja-gerejamu boleh berdiri, Tuhan berkati seluruh para hamba Tuhan yang melayani sinode, khususnya kami akan juga bersidang raya. Biarlah persiapan-persiapannya kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat dan doa persembahan yang boleh kami hantar dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.